Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannatahu iddat lil muttaqin. Usikum wa iyaya bittaqwallah fa inna jannata wa'idatil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita akan membahas hadis tentang saum itu junnah. Yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari menerangkan haddasana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zanad atau an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim marratain walladhi nafsi biyadihi la khulufu fammis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, qala, bersabda, asyamu junnatun, saum itu junnah. Nanti tafsirannya. Fala yarfus, maka janganlah berbuat rafas atau berkata kotor. Wala yajhal, dan janganlah berbuat bodoh. Wa inimru'un, dan apabila seseorang qatalahu, ngajak perang, au syatamahu, atau memaki, mencaci, falyakul, maka katakanlah, inni shaim, aku orang saum, marroten, sampai 2 kali. Walladhi nafsi biyadih, dan demi zat yang diriku di tangannya, lahulu fupam misoim, baunya mulut orang saum, atyabu, lebih bagus, lebih sedap, lebih harum, indallah, di sisi Allah, min rihil miski, dibanding dengan harumnya misk atau parfum. Yatruku, dia meninggalkan ta'amahu, makanan, wasyarabahu, dan minuman, wasyahwatahu, dan syahwat, min ajli, karena aku. Asyamu, saum itu li, untukku. Wa ana, dan aku ajzi bihi, yang memberi pahala dengannya.
wal hasanatu, dan kebaikan itu bi asyri amsalihha, nilainya 10 kali lipat. Itu hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1761. Bukhari adalah lahir 194, wafat 256. Dan kalau kita perhatikan perbandingan matan, yang meriwayatkan hadis ini ternyata semua penyusun Al-Kutubus Sab'ah. Al-Kutubus Sab'ah yaitu kitab yang 7. Kitab yang 7 muhadis. Siapa 7 muhadis? Adalah Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dari 7 itu 2 namanya Ahmad, yaitu Ahmad bin Hambal dan Ahmad An-Nasai. 3 namanya Muhammad, yaitu Muhammad Al-Bukhari, Muhammad At-Tirmidzi, dan Muhammad Ibnu Majah. 1 Muslim, 1 lagi Sulaiman, yaitu Abu Dawud. Semua muhadis yang populer meriwayatkan hadis ini. Ini redaksinya cukup panjang, tidak perlu saya bahas satu persatu. Keunggulannya, Al-Bukhari itu meriwayatkan 2 kali. Yang pertama nomor 1761 dan yang kedua nomor 1771. Ternyata isinya, kalau yang 1771 hadis ini hadis qudsi dan 1761 hadis nabawi. Kita tahu hadis itu ada hadis qudsi, ada hadis nabawi, dan ada hadis sahabi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang dikutip Rasul. Hadis nabawi isinya dari Allah, redaksi Rasul. Dan hadis sahabi isinya dari Rasul, redaksi sahabat. Jadi perbedaannya hanya redaksi. Kedudukannya sama saja. Qudsi, nabawi maupun sahabi. Asal benar-benar hadis itu sahih. Dan begitu pula Muslim menyebut hadis ini hadis qudsi. Jadi kalau Al-Bukhari kadang menyebut yang satu menyebut hadis nabawi, tapi isinya kesananya qudsi, yang satu lagi langsung hadis qudsi. Tapi kalau Muslim mengutipnya sebagai hadis qudsi. Sedangkan mata rantainya ini, dan ternyata kalau kita perhatikan mata rantai hadis ini semua sama sumbernya dari Abu Hurairah, kecuali Muhammad Ibnu Majah. Ibnu Majah mengutip dari Utsman. Jadi yang lain-lainnya dari Abu Hurairah. Jadi setidak-tidaknya ada 2 sahabat. Tapi karena 2 sahabat tetap tidak bisa dikategorikan mutawatir. Sebab kalau mutawatir mah sahabat, tabi'in, atba tabi'in maupun tabi'ul atba, keempat-empatnya harus banyak. Tapi kalau ini sahabatnya cuma 2 yang meriwayatkan hadis ini. Tapi karena sudah diriwayatkan oleh 7 ahli hadis, maka kedudukannya hadis sahih. Walaupun redaksinya berbeda. Sekarang kita lihat rawi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Pertama, kata Imam Bukhari, Haddasana Abdullah bin Maslamah. Dia Abdullah bin Maslamah bin Qanab, dikenal pula dengan nama Abu Abdurrahman. Dia sugro minal atba. Jadi tobakoh yang keempat. Sugro minal atba at-tabi'in. Wafat 221. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari cukup banyak hadisnya an Malik. Malik itu adalah cucu dari sahabat Rasul bernama Amir, termasuk kalangan sahabat Madinah kalau beramil. Dan Malik ini termasuk Darul Hijrah. Kemudian dari Abi Zinad.
lengkapnya adalah Abdullah bin Dakwan, dikenal dengan Abdurrahman, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah sudah kita kenal, sering diterangkan riwayatnya, yang wafat tahun 57 Hijriah. Dia meriwayatkan hadis cukup banyak, sampai 5.774 hadis. Tarikh hadis, riwayat Bukhari itu seperti tadi saya katakan 2 kali meriwayatkan hadisnya, yaitu 1761 dan 1771. 1 kali dengan hadis Nabawi, 1 kali dengan hadis Qudsi. Sedangkan riwayat Muslim yang lahir 206, wafat 261 dengan redaksi hadis Qudsi. Demikian pula At-Tirmidzi, An-Nasai meriwayatkan sebagai hadis Qudsi. Tentu saja dengan riwayat berbeda ini mempunyai historis yang berbeda. Jelasnya hadis ini lebih menekankan kajiannya dalam bidang hikmah saum yang ternyata harus berdampak pada penahanan diri, segala perbuatan melanggar. Jadi inti nama secara historis, saum itu harus menjadi junnah, harus menjadi perisai. Hikmah tersebut akan mendatangkan kebahagiaan, karena farhatan, lisoim itu farhatan, ada 2 kebahagiaan besar bagi yang saum, yaitu ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Sedangkan Ibnu Majah, Muhammad bin Majah yang wafat 273 Hijriah, meriwayatkan hadis ini lebih kepada koreksi terhadap riwayat yang menyajikan konsumsi. Jadi karena ada yang memberikan konsumsi padahal dia sedang saum, maka dia katakan inni shaim. Dan hadis ini termasuk sahih, walaupun bukan hadis mutawatir, tapi itu diriwayatkan rawahul jamaah. Kalau istilah Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau melebihi 3 orang dari kutubus sitah itu sering disebut rawahul jamaah. Hadis diriwayatkan oleh jamaah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Bulughul Maram, yang wafat tahun 852. As-siyamu junnah. Sekarang tahlil syarah hadis. As-siyam, perkataan siam berbentuk isim masdar yang soma yasumu. Menurut bahasa al-imsak. Saum itu menurut bahasa al-imsak. Makanya di Bandung 10 menit sebelum subuh suka disebut imsak. Padahal itu teh belum waktuna. Belum waktuna imsak. Itu mah hanya perhatian ya, perhatian 10 menit lagi subuh. Masih bisa makan itu 10 menit ya. Jadi imsak itu pengertiannya menahan. Makanya saya bertanya, kok kenapa jadwal sholat disebut jadwal imsakiyah? Jadwal imsakiyah, tapi isinya kok jadwal sholat. Tapi namanya jadwal imsakiyah. Kalau jadwal imsakiyah itu kan jadwal menahan. Kenapa harus 5 waktu menahannya? Genep jeung imsak. Ya. Di Indonesia mah kadang-kadang istilahnya macam-macam. Jadi saya dipertanyakan di grup, kenapa namanya jadwal imsakiyah? Padahal imsakiyah itu jadwal menahan. Kalau jadwal menahan mah atuh nganukur waktu fajar sama maghrib. Jadi jadwalnya hanya waktu fajar, jadwal menahan, maghrib waktu buka menahan, jadwal imsakiyah mah.
Fajar aja dengan maghrib, tapi ini kan waktu sholat. Bikin lah. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani yang wafat tahun 502 Hijriah, perkataan siam, saum menurut bahasa itu mencakup penahanan. Bahkan kata beliau, hewan yang dicangcang, diikat, itu soim. Sedangkan kata Asobuni maksud saya, yang wafat tahun kemarin, 2021 Masehi, saum itu al-imsak anit ta'am wasyarab wal jima' ma'aniyah min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi wa kamaluhu bijtinabil mahdurat wa adamil wuqu fil muharramat. Saum itu menahan makan dan minum dan jima dengan niat ibadah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, dan kesempurnaannya dengan menjauhi segala yang dilarang dan menghindari perbuatan yang diharamkan. Jadi ada saum ibadah fikih, ada saum hakiki. Jadi menurut pengertian ini, saum itu menahan diri, bukan menyiksa. Saum bukan menyiksa diri, tapi menahan diri dari yang membatalkan. Kedua, dilandasi ibadah. Dan yang ketiga, dimanifestasikan pencegahan. Makanya bagus itu kalau saum tidak lapar. Karena apa? Karena tidak perlu lapar. Saum itu menahan makan dan minum. Dan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu tersurat di dalam Al-Quran, wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri summa atimmus syiyam ilal lail. Al-Baqarah 187. Di situ dikatakan makan dan minum hingga terbit fajar, dan ayat ini sebagai koreksi terhadap pelaksanaan ibadah saum zaman baheula, zaman para nabi dan rasul terdahulu. Kalau sudah tertidur tidak boleh makan dan minum, itu harus berhenti kalau sudah tertidur. Tapi kalau zaman rasul justru harus makan sahur itu. Jadi bangun tidur itu makan sahur harus. Dan oleh Rasul diperintahkan makan sahur tong awal teuing mendekati fajar, dan buka dipercepat sehingga ada istilah takjil. Dan di situ dikatakan imsak itu min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Pengertian tadi cukup banyak ya. Saya kutip di sini. Kemudian ditandaskan asyamu junnah. Perkataan junnah menurut bahasa berarti perisai atau alat pelindung. Dalam riwayat An-Nasa'i yang wafat 303 Hijriah, kalimatnya junnatun minan nar. Penghalang, perisai dari neraka. Sedangkan hadis melalui jalur Utsman bin Abdul As ditegaskan asyam junnah kajunnati ahadikum minal qital. Junnah itu perisai ketika berperang. Ketika perang kan ada tameng dalam peperangan. Dengan demikian saum itu seperti alat pelindung dari bahaya. Tak ubahnya baju tahan peluru, sabuk pengaman di kendaraan, masker untuk melindungi hidung dari debu, itu junnah, masker yang kita pakai sekarang ini. Nah, betapa besar makna pelaksanaan saum bagi manusia. Bukan hanya bernilai ritual ibadah, tapi juga menjaga diri dari bahaya lahir maupun batin, dunia maupun akhirat. Kata Az-Zarqani, asyam junnah. Kemudian ditafsirkan, junnah itu ada wikoyah,
menjaga diri. Ada sutroh, penghalang, minal ma'asi, yang bisa mengendalikan syahwat. Oleh karena itu juga bermakna 5 alijamut muttaqin, penghalang atau penjaga orang takwa. Dan tameng dalam perangan. Dan junnah minan nar. Itu kata Al-Jarqani. Karena junnah, maka fala yarfus. Fala yarfus. Kata Imam Suyuti yang wafat 911 Hijriah, rofas itu al-kalam al-fahish, perkataan kotor, jorok. Wayutlaku ala hada, dan juga rofas itu kadang-kadang mempunyai arti al-jima. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum lailatas syam ar-rofas. Dihalalkan bagimu di malam saum rofas. Itu hubungan suami istri sebagai koreksi. Zaman dahulu nama ketika saum tidak boleh gaul suami istri. Sekarang mah dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena itu khobariyah, ukhilalakum lailatas syamir ropasu, itu khobariyah yang lil insya'iyah. Itu sebagai mengandung anjuran malamnya. Terserah ya mah bade tiap malam, bade 2 malam sekali, bade saminggu 2 kali, bagi saminggu 7 kali, maka ya saum itu siangnya. Kalau malam mah tong saum, gaul suami istri harus dilakukan, karena ibadah saum itu harus menjalin hubungan baik keluarga. Tapi kan cenah i'tikaf, tapi kan Rasul oge teu i'tikaf 1 bulan itu. Kan Rasulullah tidak pernah i'tikaf 1 bulannya, bulan Ramadannya. Itu rofas ya. Berkata kok. Makanya rofas itu arti asalnya kan ucapan atau tindakan yang menjurus kepada biologis porno. Dihalalkan untuk suami istri. Tapi ketika siang hari mah wayahna we rada ditekang. Walaupun suami istri jangan ngobrol-ngobrol ke situ gitu. Kalau di siang hari mah ucapan kotor yang porno. Kemudian orang yang tidak meninggalkan yang kotor, perkataan kotor, maka Allah tidak bertanggung jawab pahalanya. Karena Rasul bersabda, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud, malam yada qaulazur wal amal bihi falaisa lillah hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan ucapan kotor sehingga melakukannya, maka tidak ada hajat bagi Allah, tidak bertanggung jawab bagi Allah untuk memberikan pahala. Jadi penyarah hadis itu berpendapat bahwa falaisa lillahi hajah itu tidak ada hajat pada Allah, berarti Allah itu tidak memberi hak, memberi pahala kepada orang yang tidak meninggalkan qaulazur tadi. Dengan kata lain, orang yang saumnya tidak membekas pada pengendalian diri dari perbuatan dosa tidak akan mendapat pahala. Saum secara fikih nama sah ya. Tetapi hakikatnya tidak termanifestasi. Al-Ghazali yang lahir 450, wafat 505, cuma 55 tahun Al-Ghazali umurnya. Tapi karangannya hebat, iya. Memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang harus ditempuh ibadah saum agar bernilai baik. Pertama, menahan pandangan.
dari sesuatu yang tercela. Maka pandangan, bukan mata ya, pandangan. Mata bukan harus berem, sedang saum, pandangan. Sehingga disibukkan jangan sampai beralih dari dzikir, harus ingat kepada Allah. Kedua, menahan lidah dari omongan yang tidak baik seperti dusta, mengupat, mengadu domba. Tiga, menahan pendengaran dari hal-hal yang dibenci Allah. Jadi ketika ibadah saum pendengarannya ya dengan alunan Al-Quran di mobil, di rumah, di warung, alunan Al-Quran. 4, menjaga anggota badan dari berbagai perbuatan dosa yang mengendalikan perut dari makan yang subhat. Kemudian yang kelima, menyedikitkan yang halal. Nah, tidak terlalu banyak, cukup memadai saja. Jadi ketika buka, jangan balas dendam. Nah, begitu subuh sudah mempersiapkan berbuka, ditumpuk, begitu maghrib dijama. Karena biasanya makan pagi, makan siang, makan sore, 3 kali makan, sekarang dijama ke maghrib tanpa kosor. Jadi itu menyedikitkan yang halal. Oleh karena itu bukanya cukup sedikit supaya sahur ponyo. Kalau sahur ponyo kan makan pagi-pagi kan seger supaya tidak lapar. Kan saum tidak berarti harus lapar kan. Jadi jangan dikatakan saum itu harus lapar. Enggak, kalau tidak lapar bagus saja. Jadi seger. Hati, pikiran, dan perasaan hendaknya senantiasa terkait dengan khauf dan roja. Khauf itu khawatir, cemas, roja berharap. Karena memang Imam Ghazali itu penerus dari Imam Hasan Basri ya, tentang khauf dan roja. Wala yajhal, langkah berikutnya, karena saum itu junnah, wala yajhal. Kata yajhal berasal dari kata jahula, yajhalu, atau jahila yajhalu, berarti bodoh. Atau jangan berlaku bodoh. Kalimat ini memang tidak jauh dari rofas, hanya lebih pada tindakan dan sikap tidak bijaksana, atau berucap yang kurang tepat. Dengan demikian, ibadah saum mesti dilakukan dengan cerdas. Jangan berbuat bodoh, jangan berlaku bodoh, harus cerdas. Baik intelektual, spiritual, ritual, maupun sosial. Kata Asyuyuti, wala yajhal ay la yaf'al syai'an min af'ali ahlil jahl kasyah wasafah wa nahwi dalik. Jangan berlaku bodoh, artinya berbuat seperti orang bodoh. Seperti gogorowokan, berbuat berbuat orang bodoh, berteriak-teriak kepala rubuh tanpa terkendali, tanpa pikir panjang, atau berbuat yang kurang manfaat, tidak efisien. Dan kalimat jahal itu sama dengan safah atau safiha. Yang orang sapih, orang yang bodoh tidak bisa ngatur harta, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, dalam surat An-Nisa. Jangan diberi kepercayaan orang yang bodoh itu, ya, yang tidak bisa ngatur. Makanya ibadah selama bulan Ramadan itu minimal ibu belanjanya efisiensi 30%. Kan biasanya makan 3 kali, sekarang jadi 2 kali, berarti kan menghemat sekitar 30%. Berarti kalau yang biasanya 30.000 sehari, sekarang 20.000. Makanya begitu Idul Fitri teh ada sisa anggaran. Sisa anggaran sepertiga harian. Makanya punya kesempatan untuk berinfak fi sabilillah.
karena punya kelebihan. Jadi oleh karena itu jangan dipakai berlebihan untuk berbuka tersebut. Paneta cina memberikan tajil kepada yang berbuka, pahalanya sama dengan ibadah saum, tapi kan bukan untuk berpoya-poya. Sehingga di masjid makanan melimpah, tidak termakan, bukan seperti itu. Jadi hemat, jangan sampai supaha ya jahal. Jadi penuh perhitungan. Ibu-ibu, bapak-bapak belanjanya kalau bulan Ramadan penuh perhitungan, jangan safih. Ayat ini melarang untuk menyerahkan harta kepada safih atau kurang menggunakan akalnya dalam menggunakan harta. Pada saum dilarang berbuat bodoh seperti penggunaan harta. Bahkan Al-Qurtubi, orang Cordoba itu yang wafat 671, sebagaimana dikutip Al-Asqalani yang wafat 852, sebenarnya berbuat bodoh itu dilarang kapanpun berbuat bodoh itu, kata Al-Qurtubi, berlaku sapih itu. Tapi disegaskan di sini berkaitan dengan saum agar menjadi perhatian secara khusus. Wa ini mru'un qatalahu. Jadi agak dimaratonkan saya bahasnya, bisa diulang baca nanti, karena satu hadis lumayan 24 halaman ya. Dipaksakan harus tamat. Wa ini mru'u qatalahu, jika seseorang mengajak perang, qatala, atau bertengkar, karena kalau dipanjangkan kopnya, qatala itu berperang, kalau qatala membunuh. Jika ada orang mengajak bertengkar atau berperang, maka jangan langsung dilawan, tapi harus bertahan. Saum seharusnya meninggalkan pertengkaran. Dilarang pula untuk bersikap yang menimbulkan persengketaan. Tapi kalau ternyata orang kafir itu memerangi kaum muslimin, bukan berarti kaum muslimin harus mengalah. Nah, tidak boleh kaum muslimin itu mengalah kalau diperangi oleh orang-orang kafir. Makanya saum pertama Ramadan bagi Rasul itu kan perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan, sedang saum. Kan ibadah saum teh dipadukannya tahun kedua Hijriah. Setelah turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Setelah ayat-ayat perang. Kemudian ternyata pada bulan Ramadannya diserang, ya harus melawan. Makanya Ibnu Mas'ud juga bisa membunuh Abu Jahal, kan? Hamzah bin Abdul Muthalib bisa membunuh Utbah. Jadi kalau orang kafir memerangi, lawan saja. Dan sekitar 70 kafir tewas dan 69 tertawan. Perang Badar. Ausatamahu atau mencaci maki. Satama mencaci atau memaki atau berucap, bertindak sehingga tidak enak korbannya. Mengajak perang atau bertengkar atau berucap yang tidak enak. Dan ini juga sebetulnya selamanya tidak boleh berucap tidak enak itu kepada sesama muslim, kan selamanya tidak boleh. Sebab Rasul bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari, sababul muslim usukun wa qitaluhu kufrun, diriwayatkan oleh dari Ibnu Mas'ud yang wafat tahun 32 Hijriah. Mencaci maki sesama muslim itu fasik, kusuk, dan membunuh muslim itu kufur. Oke, berdasar hadis ini mencaci maki, menimbulkan kebencian, pertengkaran atau membuat sesama muslim tidak nyaman, itu hukumnya fasik.
Bahkan seorang muslim dilarang mencaci maki, menyampaikan kata-kata kotor, tidak senonoh, atau kata kasar, walaupun terhadap orang kafir. Makanya kemarin tuh di Facebook ada tulis dasar orang goblok atau istilahnya teh. Lupa pokoknya di Facebook itu. Makanya saya langsung kirim hadis ini. Nah, hadis ini Urwah bin Zubair dari Aisyah. Dakhala rahtun mina Yahud, ada sekelompok orang dari Yahudi menghadap Rasul. Dia mengatakan Assalamualaikum. Aisyah menjawab Waalaikumsalam wal la'nah. Karena dia mendoakan kepada Rasul Assalamualaikum, hancurlah engkau. Maka Aisyah menjawabkan istri teh atuh lamun suaminya tersinggung kan ikut tersinggung. Makanya ada yang mendoakan kepada Rasul celaka, maka Aisyah langsung berdoa, kamu hancur dan terkutuk pada Yahudi. Ternyata Rasulullah SAW menegur, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah itu senang lemah lembut di dalam segala hal. Jadi walaupun kepada kafir yang hebat, sekarang kok banyak kaum muslimin tuh ucapan-ucapannya di medsos itu yang tidak kurang baik, itu tidak disenangi. Ya. Dan di dalam hadis lain, innallaha yubghidul fuhsya wat tafahhus, membenci perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan pikanyerieun batur. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa engkau tidak dengar itu ucapannya nganyerikeun itu orang Yahudi deh. Maka Rasul menjawab, apakah awalam tasmaya, apakah Anda tidak mendengar juga apa yang aku ucapkan? Aku ucapkan kan wa'alaikum. Nah, itu ucapan yang pas sebetulnya wa'alaikum. Jadi kalau mereka mencelakakan wa'alaikum ya, wa'alaikum ya setimpal. Setimpal. Jadi jangan sampai berkata kotor walaupun ada yang mengejek. Hadis ini membimbing umat selalu baik, selalu sopan, lemah lembut dalam sikap dan tutur kata. Aisyah yang menyampaikan kata keras terhadap Yahudi sebagai balasan pada ucapan mereka yang kasar juga ditegur oleh Rasul. Jangan begitu. Satamahu. Makanya di sini dikatakan apa namanya